baru pulang sekolah banget ya? Iya. Gimana hari ini sekolahnya pusing atau semuanya lancar? Pusing. Jelas tuh ya. Banyak orang. Iya. Ya tetap semangat ya. Ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Kak, baik Kak. Baik ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kerahmatannya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, agar nanti apa yang adik-adik sampaikan dan ibu sampaikan dalam diskusi kali ini dapat diterima, diserap, disimpan, dan yang terakhir direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Amin. Ayo, di sini siapa yang mau memimpin doa? Dipersilahkan. Saya. Silakan. Marilah teman-teman semua, sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, dalam kesempatan kita kali ini kita akan melaksanakan salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya apa ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Sudah. Oh, iya. Jadi ada yang sudah, ada yang belum ya. Iya. Oke, baik. Ibu ingatkan kembali bagi yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok dan bagi yang belum pernah melakukan bimbingan kelompok, Ibu ingin menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya adik-adik di sini untuk bebas untuk berinteraksi ya, secara sukarela, secara bebas untuk memberikan pendapat, mengemukakan ide, gagasan, dan juga mengemukakan pikiran yang saat ini sedang dipikirkan terkait dengan topik pembahasan yang akan kita bahas nanti. Seperti itu ya adik-adik. Iya. Nah, tujuannya itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, baik. Jadi tujuannya adalah diharapkan adik-adik setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini, adik-adik itu dapat mengemukakan pendapatnya di depan banyak orang. Terus adik-adik juga dapat berbicara atau dapat berbicara tanpa rasa takut di depan banyak orang juga. Terus adik-adik juga diharapkan mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dikemukakan, seperti itu ya. Lalu tujuan yang lain yaitu untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi dengan kita berdiskusi seperti ini, adik-adik itu diharapkan untuk dapat menghargai apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Lalu tujuan yang selanjutnya yaitu agar adik-adik di sini bisa bertegang rasa. Terus adik-adik juga bisa untuk lebih mengakrabkan diri satu sama lainnya. Lalu tujuan yang terakhir yaitu untuk kita akan membahas masalah atau topik-topik yang berasal dari luar adik-adik, maksudnya masalah umum ya, yang adik-adik pernah dengar, yang sekiranya itu perlu dibahas untuk kepentingan bersama, seperti itu ya adik-adik. Ya. Adik-adik
adik-adik agar kegiatan kita lebih berjalan lebih efektif, maka perlu diperhatikan juga tata cara dan aturan dalam mengikuti bimbingan kelompok ini. Di mana adik-adik itu nanti akan diminta untuk dengan bersukarela untuk berbicara, menanggapi, merespon, mengungkapkan ide, gagasan, dan juga perasaan yang saat ini adik-adik sedang rasakan terkait topik pembahasan yang akan disepakati seperti itu ya adik-adik. Oke, Oke. Oke. Nanti ya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu ya nanti ya. Oke, Bu. Lalu mendengarkan dengan baik teman-teman yang sedang berbicara ya. Kemudian adik-adik juga perlu untuk mematuhi aturan yang ibu sudah buat ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke adik-adik, apabila kita nanti memasuki tahap dalam kegiatan inti dalam bimbingan konseling ini, adik-adik, ibu harap adik-adik mau bersukarela dan terbuka pada saat berdiskusi tentang topik yang akan kita bahas dengan memperhatikan norma yang berlaku ya, tanpa menyinggung perasaan anggota lain, dan juga apabila pembicaraan kita nanti ada hal-hal yang tidak semestinya diketahui oleh banyak orang terkait kondisi fisik atau kekurangan orang lain, mohon untuk tidak disebarluaskan ya, seperti itu ya. Oke, Bu. Ya, Oke, Bu. Nanti juga selama kita melakukan proses bimbingan konseling ini, adik-adik diminta agar mematuhi norma yang berlaku dengan memperhatikan kepatutan seperti itu ya. Contohnya menjaga konsentrasi penuh, mendengarkan orang yang sedang berbicara, dan juga duduknya disesuaikan dengan norma yang berlaku ya. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang mengundang gelak tawa, mohon untuk disikapi dengan sewajarnya saja, seperti itu ya. Oke, Bu. Adik-adik, karena kita baru pertama kali ketemu, maka kita akan mengadakan perkenalan ya. Walaupun ibu yakin di antara kalian pasti sudah pernah sudah mengenal sama lain. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, maka dari itu ibu akan kalian bisa menyebutkan nama lengkap dulu, kemudian nama panggilan, kemudian kelas kalian ya, secara bergantian. Iya, Bu. Oke, Bu. Oke, dimulai dari ibu dulu ya. Perkenalkan semuanya, nama ibu itu Rahayu Praji Purwanti. Ibu itu biasa dipanggil Ibu Ayu. Jadi ibu ini masih mahasiswa semester 5 di dalam jurusan bimbingan dan konseling. Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu ya. Gantian. Perkenalkan, nama aku Tiara Daya Mufid, bisa dipanggil Ana, dari kelas 11 IPS. Oke, nama saya Vila Vanessa, biasa dipanggil Vila. Saya dari kelas 11 IPS. Nama saya Ramida Mayanti, biasa dipanggil Ami, dari kelas 11 IPS. Nama saya Renita Melia, biasa dipanggil Renita, dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Putri Ana Melinda, biasa dipanggil Ana, dari kelas 11 IPS. Perkenalkan, nama saya Sabila Davalensia, lebih akrab dipanggil dengan Sabila. Saya dari kelas 10 IPA 2. Nama saya Kamalanda, biasa dipanggil Yoga, dari kelas 10 IPS 1. Nama saya Dan Ferdiansyah, biasa dipanggil Rian, dari kelas 11 IPS. Saya Rajigun Presiden Samarmata, panggilannya Agung, dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Rahmat Awadudin, biasa dipanggil Rahmat, dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Muhammad Fajri Martenka, biasa dipanggil Fajri, dari kelas 10 IPS 2. Baik adik-adik, barusan kita selesai untuk memperkenalkan nama masing-masing ya. Iya, Bu. Agar kita lebih akrab dan lebih dekat, Ibu akan melakukan rangkaian nama ya, supaya Ibu juga cepat menghafal nama adik-adik semuanya. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi caranya dimulai dari sebelah kanan Ibu, menyebutkan nama panggilan saja. Nanti sebelahnya lagi mengulang nama temannya yang sebelahnya, itu ya, sampai giliran muter ke Ibu, seperti itu ya. Oke. Silakan dimulai Kak. Gimana? Ana doang. Iya.
Ara Vila Ami. Tiara Vila Ami Renita. Ara Vila Rahmi Renita Ana. Ara, Vila, Ami, Renita, Ana, Sabila. Ara, Vila, Ami, Renita, Ana, Sabila, Yoga. Ara, Vila, Ami, Renita, Ana, Sabila, Yoga, Rian. Ara, Vila, Ami, Renita, Ana, Sabila, Yoga, Rian, Agung. Ara, Vila, Rahmi, Renita, Ana, Sabila, Yoga, Rian, Agung, Rahmat. Ara, Vila, Ami, Renita, Ana, Sabila, Yoga, Rian, Agung, Rahmat, Fajrin. Anak. Vila, Ami, Renita, Ana, Sabila, Sabila, Yoga, Rian, Agung, Rahmat, Fajri, dan Ibu Ayu. Nah, adik-adik, kita baru saja sudah saling mengenal dan saling akrab. Seperti yang Ibu sudah bilang di awal, kita akan melakukan diskusi terkait topik pembahasan yang akan kita sepakati nanti. Artinya, adik-adik ini diberi kesempatan ya untuk mengemukakan ide, mengemukakan gagasan yang ada kaitannya dan yang ada kaitannya dengan topik pembahasan kita nanti. Jadi adik-adik itu artinya bisa untuk saling bertukar pikiran ya, tukar pendapat, mengemukakan ide, mengemukakan gagasan seperti itu. Iya, Bu. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Siap, Bu. Nah, jadi adik-adik dalam kegiatan ini nanti adik-adik akan melakukan diskusi dengan topik bebas ya. Apa sih itu topik bebas? Jadi topik bebas itu adik-adik mencari masalah yang berasal dari luar adik-adik, masalah yang adik-adik pernah dengar, adik-adik pernah melihat atau menonton, masalah yang sedang banyak dibicarakan, masalah yang sedang hangat, atau istilah sekarangnya sedang viral seperti itu ya. Oke, Bu. Sekalian, Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk adik-adik mencari masalah menggunakan handphone dan juga internet ya sebagai referensi. Bisa dari sosial media atau enggak bisa online. Nanti pada saat sudah selesai waktunya, Ibu akan meminta adik-adik untuk mengemukakan satu masalah yang dianggap adik-adik itu menarik. Seperti itu ya. Nah, baik, waktunya Ibu persilahkan dimulai dari sekarang. Kasus maraknya pernikahan di Ponorogo. Oh, yang pelajar itu ya. Jadi Saya bergantian ya.
Itu apa? Kasusnya KDRT. Oh baik. Saya Bu, kasus viral tentang kasus Sambo. Saya Bu, kasus tentang itu nggak sih pengemis di TikTok, soalnya malah lagi trending aja kayak ibu-ibu atau nenek-nenek disuruh mandi di lumpur. Gitu. Kayaknya seru aja sih untuk dibahas. Saya Bu, Kasus parenting selebgram yang belakangan ini lagi viral di media sosial itu. Oh, oke. Saya Bu, tentang maraknya permainan lato-lato di kalangan masyarakat karena sudah banyak yang memainkan dari anak bocah kecil hingga besar juga pun ada. Saya Bu, kasus Citayam Fashion Week kayaknya seru sih. Soalnya kan itu viral banget tuh paling kemarin. Sampai ada yang jadi artis juga gara-gara dia jalan di Fashion Week itu. Oh iya, maaf. Ada lagi? Mungkin yang lagi viral tuh kemarin-kemarin yang di TikTok sama di Twitter tuh kasus antara perselingkuhan menantu sama mertuanya. Oh iya. Sudah semuanya ada lagi? Kalau saya maraknya kasus bullying. Oh oke, bullying. saya Bu, kasus tentang pelecehan 17 anak di Jambi itu parah banget. Oh iya. Tidak bertanggung jawab. Saya kasus penculikan anak. Soalnya banyak banget anak-anak yang diculik. Oke baik. Nah adik-adik kan tadi sudah mengemukakan satu masalah ya yang dianggap menarik. Karena mengingat waktunya tidak mungkin untuk karena mengingat waktunya terbatas, tidak mungkin kan untuk kita membahas semuanya dalam kesempatan kali ini. Maka kita akan melakukan voting ya adik-adik, atau pemungutan suara. Oke. Kalian bisa mengangkat tangan siapa yang mau memberi suara tentang masalah yang ibu sebutkan ya. Oke, kasus yang pertama kasus perselingkuhan menantu dan orang tua. Siapa yang mau membahas itu? Saya deh. Satu, ada satu suara. Terus ada kasus Citayam Fashion Week. Oh nggak ada ya. Terus ada kasus penculikan anak. Ada, oke. Terus kasus maraknya pernikahan pada anak sekolah di Ponorogo. Saya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus ada kasus KDRT. Nggak ada, kasus Sambo. Dan juga kasus pengemis online. Saya. Ada sama kasus banyaknya lato-lato. Ya, main lato-lato. Saya. Oke, kayaknya lebih banyak kasus ini ya. Ya, kasus anak-anak pernikahan di Ponorogo. Jadi hari ini kita akan membahas itu ya, adik-adik. Oke, Baik, Bu. Nah, sebelumnya Ibu meminta kepada Ranita dulu ya yang tadi mengusulkan untuk membahas ini. Jadi diceritakan lebih lengkap lagi kronologinya itu seperti apa beritanya. Jadi kronologisnya itu banyaknya siswa-siswi SMP yang melakukan dispensasi nikah karena hamil di luar. Nikah. Hamil di luar. Oh ya, oke. Hamil di luar. Gak apa-apa biar kayak nyata guys. Nah di sini sekarang siapa nih yang mau menanggapi terkait masalah yang sudah diceritakan sama saya? Oke, silahkan. Karena pacarannya ngelewatin batas. Iya, bisa. Saya Bu, kurangnya sarana edukasi seks yang membuat kita tuh malah kebablasan pacarannya gitu. Iya, edukasi juga bisa. Mau nanya, Iya sih. kalau dispensasi nikah itu apa ya? Ada yang mau menanggapi? Ya oke, kalau gitu Ibu yang jawab ya. Jadi dispensasi nikah itu adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan izin menikah, tetapi umurnya itu belum cukup yang sudah ditetapkan sama pemerintah, seperti itu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Terima kasih.
batas umur untuk menikah yang ideal tuh kira-kira umur berapa ya? Ayo, ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Setahu saya umur ideal untuk menikah bagi perempuan itu umur 21 tahun dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Nah, Ini kayak film Netflix ya 2021. ya, jadi Ibu tambahkan ya, jadi batasan usia menikah sesuai dengan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 itu 19 tahun. Tapi memang menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional itu di bawah umur 21 tahun. Itu ya adik-adik. Oke, Bu. Nah, menurut adik-adik, kenapa sih kita perlu membahas topik ini? Sepenting apa gitu? Kenapa topik ini itu kita bahas? Saya mau nanya, mau jawab. Ya, Karena pentingnya tuh biar nggak ada kejadian lagi. Jadi kayak pencegahannya gitu. Oh iya, bisa. Ada lagi nggak? Saya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Oh iya, bisa. Mungkin saya, Iya. kalau menurut saya memberi pemahaman mengenai pentingnya menata masa depan. Oh, oke, baik. Adik-adik, tadi kan sudah dikemukakan alasan pentingnya kita membahas ini. Ibu senang karena kalian itu cukup sadar dan peka ya betapa seriusnya masalah ini bagi kalian yang masih pelajar seperti itu. Oke, adik-adik, menurut kalian apa sih yang membuat mereka itu untuk mengajukan dispensasi nikah selain karena hamil duluan? Ya, Mungkin karena mereka mager ke sekolah. males ya, jadi males bersekolah. Saya Bu, mereka tidak pakai dosa. Tidak pakai dosa. Saya Bu. Mungkin mereka ingin punya anak banyak Bu. Makanya mereka nikah muda. Oh, berarti produktif sejak Iya. masa muda ya? Jadi tuanya anaknya banyak tuh Bu. Nanti banyak yang ngurusin. Saya Bu, menghindari dari zina. Nah, bisa. Saya Bu, mereka nggak tahu lagi tuh masa depan mereka gimana ke depannya nanti. Saya mungkin nggak punya cita-cita buat kedepannya gitu, jadi fokusin buat Belum memikirkan cita-cita ya? Saya Bu, Ya, kalau silakan. kata saya sih jelas ya, pasti ada faktor penyebabnya. Dan salah satunya mungkin pergaulan bebas di sana, kayak pacaran mungkin udah hal yang wajar di sana gitu. Jadi bahkan sampai ya makin seks bebas gitu. Oh iya, itu faktornya. Terus ada lagi nggak? Ada Bu, dijodohin kali ya, makanya bisa. nikah. Ada yang seperti itu. Ada yang bosen sekolah, jadi pengen minta dijodohin aja, pengen cepet-cepet kawin. Tapi di sini ada nggak nih? Enggak ada. Enggak ya. Tapi dijodohin juga bisa aja karena faktor ekonomi. Bisa sih. Mungkin karena mereka udah nggak tahan. Oh, udah nggak tahan karena subar, masak subar ya? Yang dijodohin mungkin orang tuanya punya banyak utang Bu. Bisa jadi. Ada juga kan seperti itu. Biar utangnya lunas jadi anaknya nikah. Ya, anaknya jadi korban. Terus faktor teknologi juga sih. Iya, Bu. Iya sih. Teknologi kan juga makin canggih ya. Iya. Jadi semuanya bisa diakses. Video porno juga. Waduh. Waduh. Tahu ya? Kayaknya itu jadi salah satu penyebab Bisa juga sih. jadi. Kayaknya ada yang bisa sih. Itu video apa sih? Terus rendahnya motivasi sih untuk belajar juga, berprestasi gitu. Seperti itu ya. Memang betul semua apa yang dikatakan adik-adik mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelajar itu hamil di luar nikah. Maka dari itu, Ibu rasa kalian juga perlu untuk memahami dampak atau akibat yang dari hamil di luar nikah. Di sini ada yang mau menanggapi apa itu sih dampak dari hamil di luar nikah atau hamil duluan gitu. Saya Bu, anaknya jadi terlantar karena orang tuanya kan masih muda, jadi dia nggak bisa bertanggung jawab atas anaknya sendiri, jadi anaknya ditelantarin, ditinggalin gitu. Ya. Ada lagi? Saya Bu, kalau menurut saya mentalnya bisa jadi terganggu ya, karena kan pikirannya kacau, harus mikirin sekolah, harus mikirin juga nanti anaknya gimana.
Gitu sih. Dampak negatif itu salah satunya tuh meningkatnya aborsi. Ya, kalau anak nggak diinginkan gitu kan mungkin mereka melakukan aborsi, jadi kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi nggak? Mungkin juga akan menyusahkan orang tuanya karena belum punya apa-apa udah hamil gitu. Akan merepotkan kedua orang tuanya juga. Desakan dari orang tua begitu Iya. ya? Karena masih muda biasanya juga gitu. Banget. Ada lagi nggak? Atau Saya ya? kadang tuh kalau yang hamil duluan tuh anaknya dibuang, kadang dibunuh. Iya. Bisa. Saya mungkin anaknya nanti bisa lahirnya prematur karena ibunya belum cukup umur. Iya, fisiknya masih muda, belum matang juga. Ada lagi? Atau udah cukup? Cukup. Oke, benar yang tadi yang sudah dikatakan oleh adik-adik tentang dampak hamil duluan atau hamil di luar nikah ya. Sekarang kira-kira kalau dampak atau akibat untuk menikah muda di usia remaja itu apa? Emosi yang belum stabil, Bu. Saya Bu, Iya? kehidupannya susah dikontrol. Iya, bisa. Ada lagi? Biasanya merasa minder, Bu. Minder ya. Oke. Saya Bu, perceraian mungkin karena mereka belum cukup umur untuk menanggung masalah yang ada dalam rumah tangga. Iya. Bisa sih karena masih muda jadi masih pokoknya senang-senang aja mereka. Ya, masih pengen mikirin main. tanggung jawab dari orang tua juga. Saya Iya, silakan. KDRT karena itu emosinya masih belum bisa nahan. Belum stabil ya. Iya, stabil. Bisa sih itu banyak pasangan-pasangan muda. Kayak masalah ekonomi soalnya mereka kan masih muda gitu, jadi masih susah buat nyari nafkah gitu buat kita. Benar-benar. Karena mereka masih nggak ada bekal untuk bekerja dan belum punya pengalaman juga ya. Ada lagi? Saya Bu, menurut saya gangguan mental sih Bu, karena kan ya dari pergaulan bebas itu mereka cuma taunya seneng-senengnya doang. Mereka nggak tahu kalau jadi orang tua itu adalah sebuah tanggung jawab yang nggak ada waktu batasnya. Biasanya itu akan mengakibatkan depresi ya, Iya, sehingga iya. mentalnya juga bisa terganggu seperti itu. Ada lagi nggak? Mungkin banyak anak yang putus sekolah kali ya, soalnya kan kalau banyak yang nikah muda gitu biasanya yang ceweknya yang putus sekolah, tapi yang cowok juga pasti harus ikut putus sekolah juga karena dia harus kerja buat menghidupin keluarganya itu. Ya, ada faktornya itu juga bisa banyak sih. Nah, adik-adik memang benar yang dikemukakan oleh adik-adik. Ngomong-ngomong soal putus sekolah, dampak dari siswa putus sekolah menurut adik-adik itu apa? Kalau mereka putus sekolah berarti mereka nggak punya bekal buat depannya gitu. Ya, nggak punya bekal untuk kehidupan selanjutnya gitu. Iya. Kehidupan selanjutnya. Kayak mereka masih kurang ilmu gitu kan. Iya, untuk tidak punya bekal untuk menjalani kehidupan Iya, ini masa maksudnya depan. ya. Seperti itu. Terus juga mungkin mereka bakal ngerasa minder kalau lagi ketemu teman-teman angkatan gitu. Karena kan biasanya ada reunian nih. Biasanya mereka nggak bakal datang karena alasan minder, karena mereka nggak lanjut ke sekolah gitu. Iya sih, minder, rasa kecewa akibat putus sekolah ini biasanya memancing perasaan yang menganggap kalau dirinya itu kalah bersaing dengan teman-temannya. Ada lagi nggak? Saya. Oh, Saryan dulu. Saya dulu dah. Ya mungkin karena putus sekolah itu jadi nyari kerja susah kan, paling kalau misalnya putus sekolah apalagi SD pasti nyari kerjanya susah, mau ngomong jadi kuli bangunan paling. Iya. Zaman sekarang emang susah ya seperti Iya, sekarang. Bu. Apalagi modal ijazah SD. Iya. Kalau menurut saya kurang bisa untuk mengembangkan diri sih ya, karena kan dia putus sekolah. Mau Iya. dari mana lagi dia mendapatkan ilmunya selain dari sekolah? Ya, saya biasanya sih malas ya faktor utamanya. Terus juga mereka nggak nyusun tujuan hidup mereka. Jadi mereka tuh tahu-taunya yang manis-manisnya aja, kayak pacaran segala macem gitu. Oke, bisa. Ada lagi nggak? Oke.
Lalu menurut adik-adik bagaimana sih peran adik-adik sebagai siswa atau pelajar untuk mencegah agar pernikahan ini tidak terjadi? Saya Bu. Ya kan. Mulai serius memikirkan masa depan, Bu. Ya, itu penting. Saya fokus untuk meraih cita-cita. Ya. Saya memperkuat takwa dan imannya kepada Allah. Ya. Saya deh mungkin nambah pengetahuan tentang sex education, kayak biar dia paham tentang apa itu sex education. Ya, ini emang penting. Memang kalau di Indonesia masalah seks itu agak tabu ya. Iya. Masih tabu gitu. Memang, tapi sebenarnya ini penting, apalagi buat kalian yang masa-masa puber sekarang ini kan. Iya. Jadi emang harus kalian belajar dengan serius saat pelajaran IPA tentang biologi dan sistem reproduksi seperti itu ya. Iya Bu. Sosiologi, produksi, sosiologi abis. Oke. Udah mau cukup. Ya. Mungkin cukup Bu. Saya Bu, Iya. mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti berkumpul dengan teman, bermain bola futsal atau yang lain-lainnya. Betul sekali adik-adik, apa yang dikemukakan oleh adik-adik, bagaimana apa yang ada ingin didiskusikan dalam kasus hamil di luar nikah dan pernikahan dini ini. Saya Bu, Oh ya, kalau peran orang tua dan guru itu bagaimana ya Bu? bagaimana ada yang mau menanggapi pertanyaan dari ini? Luar biasa sekali. Saya Bu, mengawasi dan memberikan pengetahuan yang lebih untuk para remaja agar tahu tentang pernikahan. Oke. Saya, Bu, Ya. mengenalkan pendidikan dan membimbing pembelajaran seks pada anak remaja. Ya, jadi butuh pengawasan ekstra ya. Ya, biar mereka tahu juga, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Saya memperkenalkan undang-undang pernikahan. Iya, betul juga. Ada lagi? Saya mengawasi anak-anak remaja sih, karena mungkin aja mereka kurang kasih sayang atau kurang diawasi oleh orang tuanya gitu. Jadi mereka bisa melakukan pergaulan bebas itu dan seks bebas itu. Iya, kalau untuk ini emang di masa-masa puber seperti ini perlu pengawasan ekstra sih, apalagi mereka kan hormonnya sedang naik ya. Betul. Jadi caranya juga kita sebagai orang tua tuh harus mendengarkan semua keluh kesah yang sedang dirasakan oleh anaknya seperti itu. Ada lagi nggak? Saya Ya, bekerja sama dengan berbagai pihak, Bu. ya bisa juga sih kayak sekolah. Ya, seperti itu. Nah, di sini Ibu juga akan akan menjelaskan peran guru ya, terutama guru BK itu. Nah, apa yang sedang kita lakukan sekarang itu adalah menjadi salah satu pencegahan sih untuk anak-anak adik-adik yang masih pelajar atau masih sekolah agar tidak terjerumus ke hal-hal seperti seks bebas atau enggak pernikahan dini seperti itu ya. Lalu Ibu juga berusaha untuk mendekatkan diri dengan cara mengakrabkan diri kepada adik-adik dan menjadi pribadi yang menyenangkan. Artinya adik-adik di sini ketika adik-adik mengalami masalah atau hambatan, adik-adik itu bisa bercerita kepada ibu atau kepada guru BK adik-adik ya. Bukan hanya saat ada masalah saja sih. Ketika kalian senang atau ada kebingungan, adik-adik juga bisa bertanya ke guru BK-nya seperti itu. Di sini guru BK-nya siapa kalau boleh tahu? Bapak Rudi sama Bunda Vidya. Oh, Vidya. Ada berapa dua ya? Ada dua. Ada dua. Oke. Seperti itu. Baik adik-adik, diskusinya cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Ya, oke, jadi Ibu dapat simpulkan ya bahwa dalam diskusi ini apapun alasannya, bagaimanapun alasannya, nikah muda itu tidak semudah yang dibayangkan ya adik-adik. Kalian akan mendapatkan banyak tekanan. Biasanya pasangan yang menikah muda
muda itu akan mendapatkan banyak tekanan seperti dan hambatan ya atau masalah-masalah yang tidak dapat mereka selesaikan biasanya seperti kesiapan mental atau enggak finansial atau enggak atau kurangnya pengalaman mereka ketika menghadapi masalah pernikahan seperti itu ya. Iya Bu. Oke, nah biar kita lebih enjoy tarik nafas dulu. Nah, agar kita tidak terlalu tegang nih, gimana kalau kita melakukan permainan? Permainan apa? Jadi Apa tuh gamenya? permainannya kalian tahu permainan lagu makan apa? Makan apa? Makan apa sekarang? Tahu ya? Oke, gimana kalau dari tadi kan kebanyakan sebelah sini, sekarang sebelah sini ya. Boleh banget. Boleh. Ayo. Oke, dimulai dari Ibu. Ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Makan tahu. Makan apa ayo? Minum maaf. Makan ikan. Ayo. Makan tempe, makan tempe. Makan ikan. Makan jam. Makan ikan. Makan ikan. Makan ikan sekarang. Sekarang. Ikan apa? Ikan apa sekarang? Ikan lele. Ikan lele sekarang. Sekarang lele apa? Lawar bunga sekarang. Sekarang bunga apa? Bunga apa sekarang? Bunga bangkai sekarang. Sekarang bangkai apa? Bangkai apa sekarang? Bangkai bebek sekarang. Sekarang bebek apa? Bebek apa sekarang? Bebek goreng sekarang. Sekarang goreng apa? Goreng apa sekarang? Goreng tahu sekarang. Sekarang tahu apa? Tahu diri sekarang. Sekarang diri apa? Diri apa sekarang? Diri turus sekarang. Sekarang terus apa sekarang? Terus nyanyi sekarang. Sekarang apa? Nyanyi apa sekarang? Nyanyi. Kamai. Nyanyi apa kamai? Oke. Adik-adik, kita kan sudah melakukan diskusi yang bermanfaat ya, yaitu tentang pernikahan dini. Sekarang Ibu mau nanya nih, pengetahuan apa yang adik-adik dapatkan, serta perasaan apa, dan bagaimana tindak lanjut adik-adik, serta bagaimana tanggung jawab adik-adik terkait hasil-hasil yang diskusi yang baru saja kita diskusikan ini. Dimulai dari sini ya cewek. Mungkin kalau saya senang sih belajar di sini, bisa nambah pengetahuan, bisa nambah pengalaman, bisa berdiskusi dengan kalian semua, kayak bisa nambah pengetahuan tentang pernikahan ini tuh kayak apa,
tentang dispensasi nikah tuh kayak gimana. Terus mungkin setelah ini saya bakal nambah pengetahuan tentang sex education. Oke, kalau menurut saya sama kayak Tiara, cuma kalau saya mungkin yang tadinya saya jadi, yang tadinya nggak tahu tuh apa dispensasi yang tadi jadi tahu tuh, terus juga jadi paham. Terus kita gimana sih harus cara ngatasinnya gitu sih Bu. Kalau saya jadi tahu gitu kalau misalnya dampak dari pernikahan muda itu banyak banget gitu dampak negatifnya. Terus juga jadi tahu cara buat ngehindarin itu gitu. Gitu aja sih. Saya juga sama jawabannya ke Tiara. Oke. Kalau saya lebih apa? Lebih nampol. Bukan apa namanya? Menjaga diri, apa nggak usah di Menjaga diri lebih hati-hati sih. Iya. Kalau saya sama dengan Kana, lebih berhati-hati karena buat ngejaga diri sendiri aja agak susah, apalagi kita sampai dipegang-pegang sama orang terus sampai kayak di luar nikah kayak gitu juga nggak boleh ya kan. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Kalau saya di sini merasa senang karena dapat bertemu dengan teman-teman, dapat menambah wawasan tentang nikah muda seksual. Mungkin dari sini saya akan mencoba nikah di atas nikah nggak? Nikah di atas umur, tidak mencoba seksual di bawah nikah. Seksual di bawah umur di luar nikah, gitu ya. Bawah nikah. Ya tadi benar kata Rami, kan ada dampak-dampaknya ya kan. Nah mungkin apa yang akan saya lakukan mungkin menyarankan kepada sekolah untuk mengadakan sex education sih. Saya sama Keria. Menurut saya sih, saya sangat senang mengikuti bimbingan ini karena yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Benar kata Ana tadi ya, kita harus pandai-pandai menjaga diri, terus juga mengisi waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau untuk saya, terima kasih Bu Ayu sudah membimbing kita semua di sini karena banyak pengetahuan juga yang diberitahu dan dibahas tadi untuk menjaga diri lebih baik, lebih hati-hati lagi, dan juga menambah wawasan untuk melakukan kegiatan positif aja sih lebih ke depannya nanti lagi. Masya Allah banget ya, kalian sangat luar biasa hari ini. Baik adik-adik, kegiatan kita dalam bimbingan kelompok ini yang membahas tentang pernikahan dini ini akan segera berakhir. Sebelum kita berakhir, Ibu meminta kepada kalian setiap masing-masing siswa untuk mengungkapkan pesan dan kesannya dalam diskusi ini. Bisa ya? Insya Allah. Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Saya Iya, ingin silakan. menyampaikan pesan. Semoga di SMA Tuna Sarapan tidak terjadi hamil luar nikah. Dan semoga saja di sini jadi menambah pengetahuan tentang seksual. Semoga saya tidak ada yang mengikuti kejerumusan hamil di luar nikah. Pesan saya seperti itu. Ada lagi? Kesannya, saya sangat senang mengikuti bimbingan ini karena dengan adanya bimbingan ini saya pribadi, mungkin teman-teman semua mendapatkan ilmu tentang ya itu dampak-dampaknya dan cara pencegahannya juga. Ada lagi nggak? Ya itu saja. Ya, Oke. mewakili semuanya. Udah mewakili ya. Ya sudah Bu. Nah, adik-adik, tadi kan di awal kita sudah membuka masing-masing anggota ini kan sudah mengemukakan satu masalah topik yang kalian anggap menarik. Masih ada 10 topik lagi ya? Iya. Nah, kira-kira bagaimana untuk kelanjutannya? Apakah akan ada pembahasan selanjutnya? Iya. Oke. Lalu untuk waktu dan tempatnya di jam masih sama? Ya. Berarti di hari Rabu di jam 3 di ruang kelas ini ya? Iya. Sama ya? Oke, baik. Kalau
masalah apa? Tentang pengemis di TikTok. Pengemis online ya? Iya, pengemis online. Oke deh. Jadi kita sepakati ya untuk Rabu depan tanggal 22 Februari di jam 3 di ruang kelas ini kita akan mengadakan kembali bimbingan kelompok dengan tema pengemis online TikTok yang meresahkan ya. Iya. Oke. Meresahkan sekali. Baik adik-adik, pesan ibu agar adik-adik itu semua yang ada di sini fokus belajar dulu, selesaikan sekolah dulu, fokus berkarya dan berkarya dulu. Jalan kalian itu masih panjang, kalian masih banyak akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya. Nikmati masa muda kalian, jangan terburu-buru untuk menikah. Kalian pasti akan menikah, tetapi tunggu di waktu yang tepat ya. Semoga kalian menjadi anak yang sukses, dan juga berprestasi dalam sekolah, berkarir, dan juga dalam kehidupan pernikahan nanti. Amin. Terima kasih adik-adik telah menyempatkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan kita dalam kesempatan kali ini, yaitu bimbingan kelompok yang membahas permasalahan tentang pernikahan dini. Sebelum kita menutup acara ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, seperti biasa ada yang mau memimpin doa? Oke. Marilah teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, agar pertemuan kita kali ini lebih berkesan, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Ayah Susanti? Iya. Pada hafal nggak? Hafal. Oke, nggak apa-apa lihat handphone juga. Oke, jadi di part ini partnya Mene, ini partnya Susanti ya? Ya. Oke. Kalau nggak hafal bisa lihat di YouTube. Banyak sih. Mau setel musik juga nggak? Boleh. Lebih seru. Mbak. Ayah Susanti. Atau dari handphone kalian bisa? Ada nggak di YouTube? Ibu ada sih linknya. Di YouTube banyak sih lirik Ayah Susanti gitu. Oke, ibu setel musik ya supaya lebih jelas. Oke, 1, 2, 3. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tak ada heran nah. Ente tutup mata, ada tentu jalan. Marilah Meme, oh mari sayang, ikutlah anak Meme, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat, awas longkang, oi kaki melompat. Meme jaga depan adalah longkang. Lompat, ayah, lompat, ayah, lompat, ayah, lompat. Makasih banyak ya adik-adik. Ini adik-adik juga perlu memperhatikan Rian dari kelas 11 IPS. Anak Sabila Fajrin. anak seksual. Mungkin dari sini saya akan mencoba nikah di atas nikah nggak? Nikah di atas umur, tidak mencoba seksual di bawah nikah. Seksual